Shalom, selamat malam Bapak Ibu yang terkasih, rekan-rekan sekerja di Trio Group. Kita bersyukur malam hari ini kita kembali bersatu untuk mempelajari, merenungkan firman Tuhan. Dan kita percaya setiap firman akan menuntun kita, membawa kita pada rencana Tuhan yang indah. Dan sebelum kita memulai pemuritan ini, mari satukan hati, kita mohon Roh Kudus memimpin, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh kami bersyukur Tuhan, karena setiap kali kami mendengarkan firman Tuhan, selalu Tuhan bukakan satu pencerahan yang baru, agar kami dapat melakukannya, sehingga janji firman Tuhan dapat digenapi dalam setiap kehidupan kami, dalam bisnis dan usaha kami. Malam hari ini, kiranya Engkau menuntun kami dengan hikmat Roh Kudus, agar sungguh setiap firman yang disampaikan itu menjadi tuntunan bagi kami untuk hari-hari ke depan, berjalan dalam rencana Tuhan. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan kami bersyukur. Amin. Saudara yang terkasih, minggu kemarin kita sudah belajar bahwa sekarang ini adalah musim yang baru. Perubahan dari cara bermain di ekonomi kita itu sudah terasa sekali, karena pandemi sudah mulai dapat teratasi dan angka COVID sudah menurun. Ini waktunya semuanya bergerak kembali. Oleh karena itu saudaraku, walaupun tinggal 2 bulan di tahun ini, kita masih dapat melakukan yang terbaik dan dapat mencapai yang terbaik. Tetapi untuk itu kita harus melakukan perubahan. Kita harus melakukan perbedaan. Karena kalau kita masih melakukan hal-hal yang sama, kita tidak dapat menghasilkan hasil yang berbeda. Sekarang ini kita sudah memasuki masa post-pandemic. Jadi kita sudah melewati masa pandemi dan kita sudah memasuki babak yang baru. Nah, pada saat kita memasuki masa-masa semi-lockdown, kita itu membentuk kebiasaan kerja yang baru. Karena mayoritas kita work from home, pasti ada kebiasaan-kebiasaan yang sudah tidak cocok lagi di post-pandemic ini. Oleh karena itu saudara, kita harus menata ulang cara kerja kita, etos kerja kita, work style kita, supaya kita dapat memaksimalkan waktu-waktu yang sekarang bergerak dengan cepat. Kita akan pelajari beberapa hal yang biasanya menghalangi kita untuk bergerak maju dan harus kita rubah dengan cepat jika kita mau memaksimalkan waktu-waktu yang ada ini. Saudaraku, selama 1,5 tahun lebih ini, kita seperti dipaksa untuk slowing down, untuk melambat dari cara kerja kita yang sebelumnya. Dan itu pasti membawa satu kebiasaan baru buat kita yang kebanyakan work from home. Mungkin kita jadi sedikit layback dan jadi malas, dan itu membuat kita sekarang sulit untuk kembali bergerak pada speed yang seharusnya. Saudaraku, tidak ada yang salah dengan melambat sebentar selama pandemi kemarin, karena itu memberikan kita waktu untuk beristirahat juga. Mungkin selama ini kita kurang beristirahat, tetapi masa itu sudah berubah saudara. Sekarang waktunya kita kembali pada ritme kerja yang baru, dengan tidak melupakan bahwa kita juga harus mengambil waktu sabat kita, waktu beristirahat kita, supaya kita bisa keep on balance. Nah, untuk mengatasi kemalasan ini, layback ini, work style yang sedikit melambat ini, kita perlu memacu diri kita, perlu mendorong diri kita sendiri untuk meninggalkan kemalasan-kemalasan yang mungkin sudah terbentuk selama work from home ini. Di dalam Alkitab ada banyak sekali penjelasan firman Tuhan mengenai orang malas, mengenai kemalasan. Saya akan bacakan beberapa dari Amsal Salomo, orang terkaya yang pernah hidup di dunia ini. Bagaimana dia memandang kemalasan, dan kiranya ini menjadi cara kita berpikir, mindset kita, sehingga ketika kemalasan itu satu waktu datang dalam hidup kita, kita bisa bangkit lagi dan kita bisa mengatasinya. Yang pertama saudara, dari Amsal 6 ayat 6 dikatakan,
Hai pemalas, pergilah kepada semut, perhatikanlah lakunya dan jadilah bijak. Jadi Salomo mengatakan bahwa pemalas itu tidak bijak. Jadi kalau kita bijak, kalau kita berhikmat, kita pasti meninggalkan kemalasan dan kita pasti bergiat. Karena semut saja bergiat walaupun mereka punya keterbatasan. Mereka itu makhluk yang sangat lemah. Oleh karena itu, kalau kemalasan itu datang menghampiri kita, kita memilih untuk menjadi bijak. Kita memilih untuk menjadi berhikmat. Lalu Amsal 12 ayat 24 berkata, tangan orang rajin memegang kekuasaan, tetapi kemalasan mengakibatkan kerja paksa. Ada banyak dari kita yang menginginkan kekuasaan dalam tanda kutip, yaitu promosi. Kita pekerjaannya memiliki prestasi yang lebih lagi, toko kita memperoleh pencapaian yang lebih tinggi lagi, tetapi seringkali yang menjadi penghalang dari pencapaian-pencapaian itu adalah karena kita tidak rajin dalam melakukan pekerjaan kita. Rajin itu dalam bahasa Inggrisnya dikatakan diligent. Jadi diligent itu bukan sekedar melakukan dengan baik, melakukan dengan tekun, tetapi dia melakukan dengan sungguh-sungguh, berupaya dengan sedemikian rupa seluruh pekerjaannya sehingga menghasilkan yang terbaik. Tidak heran orang-orang seperti ini, Salomo berkata, orang rajin itu memegang kekuasaan. Sementara kalau kita bermalas-malasan, kita malas mengerjakan tugas kita itu tidak menikmati pekerjaan kita. Itu menjadi kerja paksa buat kita. Dan kerja paksa pastinya tidak akan menghasilkan prestasi yang terbaik. Lalu kemudian saudaraku, Amsal 13 ayat 4 berkata, hati si pemalas penuh keinginan, tetapi sia-sia, sedangkan hati orang rajin diberi kelimpahan. Saudara, ada banyak orang yang punya mimpi, yang punya keinginan yang besar, tetapi keinginan itu, mimpi itu, kata Salomo di Amsal ini, sia-sia saja, tidak ada gunanya. Karena yang akhirnya menjadikan mimpi itu kenyataan adalah hati orang yang rajin. Hati orang yang rajin itu bicara mengenai sikap, attitude, work style, work ethicnya, di mana dia mau bekerja dengan sungguh-sungguh sehingga apa yang dia impikan itu menjadi kenyataan. Lalu Amsal 20 ayat 4 berkata, pada musim dingin si pemalas tidak membajak. Jikalau ia mencari pada musim menuai, maka tidak ada apa-apa. Saudara, kita belajar dari ayat ini bahwa ketika ada masanya kita harus bekerja keras, ada masanya kita harus bergerak, kita harus membajak. Kalau kita malas-malasan, nanti akan datang waktunya di mana musim menuai tiba dan kita tidak dapat apa-apa. Kita tidak menghasilkan apa-apa. Jangan sampai saudaraku, di masa-masa ini di mana seharusnya kita bergerak, kita berusaha, kita membajak, tapi kita melewatinya hanya karena kita merasa sedikit enggan, merasa sedikit malas, dan kita tidak mau masuk dalam masa membajak itu. Kita akan kehilangan apa yang sudah Tuhan tetapkan sebenarnya untuk menjadi berkat kita pada masa menuai. Dan yang terakhir saudara, Amsal 21 ayat 25 berkata, si pemalas dibunuh oleh keinginannya karena tangannya enggan bekerja. Akhirnya orang yang malas itu seperti membuat kehidupannya menjadi kehidupan yang mati, kehidupan yang tidak menghasilkan apa-apa, kehidupan yang tidak berguna, kehidupan yang sepertinya sia-sia karena tangannya itu enggan untuk bekerja. Oleh karena itu saudaraku, tangan yang bekerja, hati yang rajin, itu yang menyenangkan Tuhan. Karena Tuhan mencari orang-orang yang sungguh-sungguh mau berusaha. Dan kesanalah Tuhan akan mengirimkan berkat-berkatnya. Karena Tuhan tahu orang yang bekerja dengan sungguh-sungguh, orang yang bekerja dengan rajin akan menghargai apa yang diberikan Tuhan, berkat yang diberikan Tuhan, dan akan mengelolanya dengan baik. Sementara orang yang pemalas, yang hatinya malas,
ketika mendapatkan berkat merasa bahwa itu bukan sesuatu yang berharga karena tidak berasal dari kerja keras, lalu menyepelekannya, dan akhirnya berkat Tuhan sia-sia. Berkat Tuhan sebenarnya sudah disediakan bagi saudara dan saya. Tuhan menunggu anak-anaknya yang mau bangkit, mau bekerja keras, diligently working, dan meninggalkan kemalasan. Dan kita percaya 2 bulan yang terakhir ini akan jadi terobosan pencapaian yang luar biasa karena Tuhan memberkati tangan-tangan orang rajin. Mari kita tutup pemberitaan ini, kita berdoa. Bapa di dalam surga, malam hari ini Tuhan kami bersyukur, kami diingatkan, kami ditegur dengan firman Tuhan. Hari ini kami mohon Tuhan berikan kami hati yang rajin, tangan yang rajin, sehingga kami sungguh-sungguh bekerja, membajak pada masanya, sehingga kami dapat menuai pada waktu penuaian. Tuhan kami berdoa, biarlah roh kemalasan yang membuat kami tidak dapat maju, biarlah itu dipatahkan dalam diri kami masing-masing. Gantikan dengan Roh Kudus, roh kerajinan. Dan kami percaya Tuhan, kami dapat melakukan yang terbaik dan kami dapat mencapai pencapaian yang terbaik dalam pertolongan Tuhan. Dan sungguh setiap pekerjaan kami memuliakan nama Tuhan dan menjadi berkat bagi perusahaan ini dan bagi banyak orang. Terima kasih Bapa yang baik. Ini setiap seru doa kami yang kami naikkan di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang mengajarkan kami berdoa. Bapa kami di dalam surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan biarkan kami masuk ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Mari saudara arahkan hatimu dan terima berkat yang daripada Tuhan. Tuhan Yesus memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkati setiap pekerjaanmu, diberkati engkau dengan hati yang penuh dengan kerajinan, bekerja dengan keras, dengan sungguh-sungguh, dan berkat Tuhan yang terbaik akan turun atas setiap pekerjaan dan usahamu. Berkat dari Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus, penyertaan dari Roh Kudus akan bersama dengan engkau mulai dari malam hari ini sampai Maranatha, bahkan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat malam saudaraku, selamat beristirahat, terus bekerja di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.